kita mulai dari materi logam. Adik-adik udah belajar tentang logam, maka yang perlu adik-adik perhatikan adalah setiap material itu, adik-adik harus tahu apa karakteristik dari setiap material, baik itu logam maupun kayu. Kalau logam karakteristiknya gimana? Dia mudah dibentuk, ya, dia bisa dipanaskan, ya, dan semua sudah ada di PPT yang sudah Ibu berikan. Terus juga yang kedua adalah jenis dari material logam, kemasan logam, jenisnya ada 3. Pertama apa? Ada tin plate, ada tin free steel dan aluminium. Tapi sebenarnya kemasan logam ini juga bervariasi ya, tergantung fungsinya juga. Ada yang terbuat dari drum juga ya, drum. Terus juga ada aerosol, kemasan untuk aerosol. Jadi nggak hanya untuk kemasan pangan saja, bisa juga untuk kemasan non pangan. Nah, namun itu adalah kemasan logam ya. Kemasan logam terbagi menjadi 3, ada tin plate, TFS, dan aluminium. Nah, bagaimana cara awalnya secara konvensional pembuatan dari tin plate ini? Adik-adik ada yang masih ingat nggak bagaimana cara konvensional pembuatan tin plate? Dengan cara mencelupkan ke dalam larutan apa? Timah panas ya, timah SN ya. SN panas itu timah putih yang panas dicelup baja, lempengan baja dicelupkan ke dalam timah panas. Nah, namun kekurangannya adalah dia akan memakan banyak bahan timah ya. Terus juga permukaannya tidak rata sehingga digunakanlah metode baru yaitu menggunakan elektrolisis. Nah, beda antara tin plate dengan TFS adalah kalau tin plate itu dia dilapisi dengan ada penambahan timah putih dan kombinasi atau alloy dari besi dan timah putih. Sementara kalau TFS dia nggak pakai SN dan tidak pakai SNFE itu. Jadi makanya untuk lapisannya, layernya itu untuk si tin plate ini lebih tebal daripada TFS ya. Kalau tin plate ada sekitar 7 sampai 9 lapis, maka untuk TFS itu ada sekitar 5 sampai 7 lapis ya. Karena ada 2 material yang tidak ada di TFS yaitu SN dan alloy SNFE. Nah, itu harus kalian tahu. Kalian harus tahu itu tentang layer-layer dari kemasan material logam ini. Nanti kalau Ibu tanya, kalian harus bisa jawab ya. Nah, terus kalau dari segi bentuk, kemasan logam tuh ada 2 bentuknya, ada silinder, ada yang rektangular ya. Ada yang round, ada yang bulat sama rektangular. Terus apa lagi? Kalian udah belajar apa aja untuk kemasan logam? Udah belajar karakteristik? Udah. Nah, cara pembuatannya ada yang 2 layer, 2 piece, dan 3 piece. Untuk 2 piece itu apa metode yang digunakan, 3 piece apa metodenya, terus kalian harus pahami itu, harus dipelajari lagi ya. Ada yang DW dan ada yang BW gitu kan. Terus habis itu, salam ya Bu. Lancar ya. Makasih Bu. Lagi ngajar. Oh iya, makasih Bu. Terus habis itu apa lagi ya, karakteristik udah. Apalagi kira-kira adik-adik yang udah kalian pelajari? Coba ayo. Kemasan kaleng. Nggak kedengeran suaranya, Dek. Pengujian nih, Bu.
pengujian dan klasifikasi kemasan kaleng. Nah, iya. Ada pengujian. Nah, pengujian ada berapa jenis pengujiannya? Ada 7 ya, ada 7. Pertama apa? Ada tes gosok ya. Tes gosok itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari printing tadi ya. Karena biasanya dalam proses transportasi dan penyimpanan bisa jadi dia tergores-gores atau tergosok kena gesekan. Printing atau coat itu akan rusak atau tidak ya. Maka dia malah tes gosok. Terus ada lagi apa? Picking ya, tes bagaimana kelekatan dari si printing atau coating tadi. Kita pakai kayak jarum atau pisau ya, kayak garpu gitu dilukai bagi permukaan atasnya. Terus habis itu ditempelkan selotip dan ditarik. Nah, nanti dilihat dengan loop gitu, melihat pola yang terbentuk, dan setiap pola itu dia ada standarnya. Nanti kita bisa tahu bagaimana kualitas dari produk dari si kemasan ini. Terus juga ada namanya immersion test. Immersion test itu dia dilarutkan ke dalam satu larutan ya, vernis ya, larutan vernis yang memang larutan itu kuat, keras ya, bahan kimia yang kuat. Dilihat apakah nanti tintanya ini pudar atau tidak, luntur atau larut atau tidak. Terus juga ada juga tes tempering ya. Tempering itu untuk menentukan kekuatan dari kemasan kaleng ini ketika dia diberikan beban. Berapa sanggupnya dia dikasih beban. Terus ada lagi, kalau itu ingin mengetahui ada nggak bocor halus pada dulu nih. Tadi mana kalau tadi nggak giliran mama tadi baru nih. Nah, tolong lagi ya mengenai pengujian. Terus penggunaan atau aplikasi dari kemasan logam itu kan ada macam-macam ya. Ada yang untuk untuk berdasarkan bentuknya tadi itu ada yang bulat, ada yang rektangular, itu kan jadinya banyak ya. Terus juga jenis enamel yang digunakan ya, adik-adik, enamel itu ada banyak juga. Coba kalian perhatikan, coba dicari lagi enamel apa yang paling sering digunakan, karena alasannya apa ya. Pasti dia punya kelebihan ya sehingga dia sering digunakan. Salah satunya adalah murah. Terus habis itu kerusakan pada kemasan kaleng ya. Kerusakan pada kemasan kaleng. Ada hydrogen swell, ada stuck burn. Stuck burn itu kondisi di mana kan kita kaleng itu diisi dengan produk kan. Nah, kan saat itu kan dia disterilisasi dulu, ada proses pemanasan. Itu dia masih panas ya, kondisinya masih hangat gitu. Belum dingin, langsung dimasukkan ke dalam chiller atau pendingin, sehingga itu membuat kerusakan pada produk pangan yang dikemasnya. Akan merusak teksturnya, terus ada perubahan rasa, sehingga nanti produk yang sudah dikemas tadi dia tidak bisa dikonsumsi lagi karena udah rusak. Itu kita kenal dengan istilah stuck burn. Karena pengaruh lingkungan, adanya bocor halus tadi sehingga masuk udara atau dia terkontaminasi ya. Kan kalau ada lubang bolong itu kan berarti mikroba bisa masuk ke situ kan. Ada udara, ada cahaya. Nah, itu merupakan sumber kehidupan juga bagi mikroorganisme sehingga terjadilah kontaminasi oleh mikroba. Kalau dari segi kimianya, faktor yang penyebab utamanya ada faktor lingkungan karena bocor halus tadi masuk udara. Tetapi reaksi yang terjadi adalah reaksi kimia, reaksi oksidasi. Terjadi perkaratan di dalam lempengan dalamnya si kemasan logam ini. Ditambah lagi dengan kondisi dari enamel dan terjadilah korosi dan produk tersebut menjadi tidak layak
Terus juga ada istilahnya sulfur staining ya. Kandungan sulfur yang tinggi dari produk itu dia berinteraksi dengan material kemasan yang ada dalam si logam sehingga dia membuat permukaan lempengan kemasan logam itu menjadi butek ya, tidak transparan, tidak jernih lagi, jadi kayak kusam gitu karena lapisan enamelnya udah terkikis karena pengaruh interaksi dari reaksi si senyawa sulfur tadi. Dan biasanya ada juga di bagian luar kita bisa lihat ya efek dari sulfur staining itu seperti ada gumpalan bubuk kuning di antara perpaduan atau pertemuan antara kaleng tadi kan, kaleng itu kan kita seal ya, kita sealing pakai atau kita pati kan dia dibentuk tabung terus habis itu dipati. Nah di lurusan pati penyambungnya itu biasanya ada tumpukan-tumpukan bubuk-bubuk kuning. Nah, itu bagian bentuk dari sulfur staining tadi juga. Ya, itu contohnya. Terus ada juga hydrogen swell karena kontaminasi mikroba juga bisa, terus juga kandungan dari keasaman dari produk tersebut sehingga membuat kaleng tersebut jadi gendut ya, bengkak ya, gembung. Terus juga kalau kerusakan secara mekanis itu karena benturan akhirnya penyok gitu ya. Terus juga kalau secara mikroba juga ada pengaruh dari bakteri botulinum. Botulinum ini adalah bakteri yang memang ada di dalam kaleng yang dia sangat resisten terhadap suhu. Jadi dia kalau dipanasin sesuai dengan biasa bakteri itu 60 udah mati ya. Kalau dia enggak, dia tuh tahan terhadap suhu 60 berarti butuh suhu yang lebih tinggi lagi supaya dia bisa diinaktifkan atau dimatikan gitu. Karena bakteri botulinum ini adanya setelah disterilisasi tadi, dia masih bisa ada di dalam botol tersebut, dalam kaleng itu, dan dia sifatnya juga patogen. Itu kemasan kaleng. Ada yang mau bertanya untuk kemasan kaleng, silahkan. Kalau nggak ada, tolong dijawab. Nggak ada, Bu. Kita next ke kemasan. Cukup jelas, Bu. Jelas, Ibu. Paham ya? Kan kita sekarang mengulang saja ya, jadi Bu nggak akan nerangin lagi. Oke, kita lanjut ke kemasan kayu. Kalau adik-adik mau bertanya silahkan, tapi tolong keraskan suaranya karena di sini Ibu ada bengkel, jadi kadang Ibu nggak bisa dengar karena ada banyak suara. Jadi tolong dikeraskan suaranya ya. Oke, kita lanjut ke kemasan kayu. Kemasan kayu ini merupakan kemasan material yang cukup sudah lama digunakan ya. Jadi dia termasuk yang tertua lah karena sudah digunakan dari zaman dahulunya. Digunakan untuk kemasan bir ya, sebagai kemasan primer dia untuk menyimpan bir. Terkadang jenis kayu juga memberikan aroma, menambah cita penyimpanan herbal atau bumbu-bumbu. Teknologi kayu lebih banyak digunakan untuk kemasan distribusi. Jenisnya kemasan kayu ada bentuknya, dari bentuknya itu ada fungsi kali ya. Berdasarkan fungsinya kemasan kayu dibagi menjadi 3, ada palet, ada kerat, terbagi 2, memudah cara pemindahan forklift. Ada yang kiri kanannya terbuka, ada yang kemudian ditutup hanya bagian atas bawahnya saja. Sementara kalau dari segi bentuk juga ada 2, ada yang itu tadi kebuka 2 sisi, ada yang keempat sisinya terbuka ya. Itu memudahkan dalam muat angkut barang. Terus ada lagi kerat. Kerat itu bedanya sama palet, dia memang agak lebih jarang-jarang ya. Antara kayu satu dengan kayu yang lain itu ada celah ya. Dan biasanya nggak ada penutupnya. Sementara kalau box itu menggunakan kayu keras, kuat, dan lebih banyak makan bahan ya. Nah, berdasarkan berat jenisnya atau densitasnya, maka kayu dibagi menjadi 3. Ada kayu yang keras atau hardwood, ada yang middle, dan ada yang softwood ya. Coba adik-adik
pahami dan pelajari berapa range densitas untuk setiap jenis kayu itu. Kalau dia kayu keras berapa densitinya, kayu sedang berapa densitinya, range-nya berapa, range-nya. Itu nanti ya itu bisa ibu keluarkan jadi soal nanti ya. Terus kalian juga pelajari, jangan lupa satuan. Ketika kalian belajar tentang suatu ukuran ya, pasti ada satuan kan. Nah, satuan itu jangan lupa untuk ditulis. Karena bisa jadi nanti satuannya ibu ganti-ganti. Jadi kalian harus belajar bagaimana cara mengkonversi satuan. Misalnya dari meter, dari gram per meter persegi, ibu ganti misalnya miligram, misalnya jadi kilogram per milimeter persegi. Itu kan nanti ibu tanya berapa nanti berapa gram per meter persegi jadinya. Nah, kalian harus bisa mengkonversi itu pelajaran anak SD. Kalian belajar sendiri kalau itu ya. Terus habis itu kayu ya, apalagi ya. Karakteristik dari kayu, kemasan kayu apa? Kelebihan dan kekurangannya pasti ada kan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, udah pernah ibu ajarkan. Jadi itu pelajari lagi. Terus jenis-jenis kayu udah. Nah, bagaimana cara sertifikasi dan labeling pada kayu? Karena kan kayu ini memang harus yang beredar itu harus kayu yang sudah disertifikasi, harus ada sertifikatnya dan sudah mendapatkan treatment. Ada 3 untuk kemasan kayu. Material kayu itu ada 3 treatment. Pertama, menggunakan heat treatment dengan kodenya apa? HT. Yang kedua adalah fumigasi dengan semprotan gas methyl bromide ya dengan kodenya MB, dan terakhir ada debarking atau pengelupasan kulit kayu ya. Oh ya, yang jenis kayu tadi ada tambah satu lagi dunage ya. Dunage itu balok kayu untuk penyangga. Jadi ada 3, pertama palet, 2 kerat, 3 box, 4 dunage. Dunage itu untuk penyangga, kayu penyangga. Dan dia juga harus mendapatkan sertifikasi untuk atau perlakuan ya. Nah, ada syarat-syaratnya. Kalau heat treatment itu ada syaratnya ya. Dilihat dari kadar airnya atau moisture-nya. Moisture-nya itu harus kurang dari 20, kecil sama 20%. Kalau di atas 30% maka kita gunakan treatment apa? Fumigasi. Nah, untuk heat treatment, dia minimal suhunya berapa? 56 derajat Celcius selama 30 menit. Ya. Minimal. Sementara kalau fumigasi, nggak boleh kurang dari 10 derajat Celcius suhunya dengan konsentrasi dalam satuan gram per meter persegi. Dan nggak boleh kurang dari 24 jam. Ada tiga waktu yang kita untuk memeriksa fumigasi itu dengan pengecekannya dengan 3 kali. Pertama, setiap 2 jam pertama, 4 jam pertama, dan 24 jam setelah itu ya. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka konsentrasi methyl bromide yang digunakan juga akan semakin kecil ya, semakin kecil. Jadi dia hubungannya timbal berkebalikan ya, tidak sebanding. Terus kalau debarking itu mengelupaskan kulit dari kayu yang sudah dalam bentuk bundalan itu ya, kita motong pohon, habis itu dibuang kulitnya, itu namanya debarking. Dan cara untuk pelabelan ada standarnya, yaitu harus ada logo IPPC kan. IPPC itu nggak boleh diotak-atik, tapi yang boleh diotak-atik itu adalah kode yang lainnya. Contohnya apa? XX. XX menandakan kode negara. Sementara kalau 000 adalah kode produsen atau lembaga yang memberikan treatment terhadap kayu tersebut. Terus kalau YY adalah kode untuk treatment, bisa HT, DB, atau MB. Dan terakhir adalah kesalahan-kesalahan pada material kayu. Ada knot, ada belahan, ya, ada noda biru, dan yang lainnya. Dan bagaimana solusi untuk pencegahannya sudah Ibu jelaskan. Nah, itu adalah kisi-kisi untuk material logam, gelas, dan kayu pada semester ini. Adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Ibu, untuk tolong suaranya dikencang, Ibu nggak dengar. untuk ujiannya itu PG atau esai ya, Bu? Esai. Baik, Ibu, makasih. Bu. Ujiannya offline ya. Ya. Ujiannya offline. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi, silakan. Untuk perlakuan heat treatment tadi, kandungan airnya berapa persen dari kayu? Heat treatment itu 20%. Maksimal, Bu. Kalau fumigasi 30%. Baik, Bu. Makasih. Oke. Itu Nggak dengar, suara kamu putus-putus. yang konversi satuan itu tuh Bu, itu untuk ngitung luas kemasan kayu atau gimana Bu? Itu ngitung untuk densitas. Densitas itu kan satuannya gram per meter persegi kan? Baik Bu, makasih Gram Bu. per row per gram per sentimeter. Ya, terus satu lagi, oh ya Ibu lupa nih, untuk kemasan logam itu kan ada ya, untuk coating itu kan ada kodenya tuh. Jadi berdasarkan coating timah putih atau SN pada tin plate itu, dia ada tabel kan, ada yang 10, 20, 25. Nah, kalau seandainya kodenya itu adalah 20/25, maka artinya adalah 20 itu untuk biasanya 25/20 ya, 25/20. Berarti 25 kita lihat berapa di tabel itu ada konversinya kan. 25 itu berarti ketebalan si SN-nya sekitar 2,8 gram per meter persegi. Kalau 20 itu berarti 2,4 gram per meter persegi. Nah, berarti si kaleng ini ya, si tin plate ini telah diberikan coating SN sebanyak bagian luarnya 2,8 gram per meter persegi, sementara bagian dalamnya adalah 2,2. Paham nggak maksud Ibu? Coba dibaca lagi PPT-nya. Tentang pembagian PT berdasarkan pembagian tin plate berdasarkan coatingnya. Terus juga dimensi, jangan lupa dimensi. Dimensi itu kan ada 2 satuannya. Ada yang milimeter dan ada yang nggak ada satuan. Kalau nggak ada satuan berarti 1/16. Ya. Baik, Bu, Ketinggalan tadi tuh. Oke, sudah. Ibu cek lagi absensinya bagi yang belum ada. Tiara ada nggak, Tiara? Hadir Bu. Oke, Tiara ada. Oke, sudah semuanya. Oke, adik-adik sudah azan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri aja pertemuan kita ya. Bagaimana, setuju? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan adik-adik. Kalau nggak ada, kasih tahu Ibu, jangan diam. Ibu nggak suka kalian diam. Insya Allah cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau gitu udah ya. Oke, selamat belajar adik-adik. Semoga diberikan kemudahan ya. Dan lulus semua dengan nilai yang nilai terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.